Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustadz Abu Humairo, tentang tanda akhir zaman, bolehnya menikah satu laki-laki dengan 50 wanita. Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini. Alhamdulillah, ada sedikit faedah yang ingin saya sampaikan tentang sebuah pertanyaan. Benarkah di akhir zaman satu laki-laki boleh menikah dengan 50 wanita? Kenapa saya angkat permasalahan ini? Karena ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Inna min asrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu wa yakthuruz zina wa yakthurus syurbul khamri wa yakildar rijalu wa yakthuran nisa'u hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid." Termasuk tanda-tanda kiamat, diangkatnya ilmu, disebarnya kejahilan, disebarnya zina, disebarnya minuman khamar, sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita, sehingga 50 wanita diikuti oleh satu laki-laki. Kemudian riwayat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, "Wa yurar rajulu yatba'uhu arba'una imra'atan yaludna bihi min qillatir rijali wa kathratin nisa'i." Dan engkau akan melihat satu laki-laki diikuti 40 wanita yang ingin merasakan kenikmatan dengan laki-laki tersebut karena sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah perempuan. Kemudian riwayat yang ketiga, Rasul mengatakan, "Idza ammatil fitnatu mayyazallahu awliya'ah hatta yatba'ar rajulu khamsuna imra'atan taqulu ya Abdullah usturni ya Abdullah awini." Apabila fitnah menyebar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membedakan wali-walinya, sehingga seorang laki-laki akan diikuti 50 wanita, dan para wanita itu akan mengatakan, "Wahai hamba Allah, tutupilah diriku, wahai hamba Allah, lindungilah diriku." Dari tiga riwayat ini, ada sebagian orang yang kemudian memahami bahwa nanti di akhir zaman, seseorang boleh menikahi 40 sampai 50 wanita. Benarkah pemahaman ini? Mari kita akan kupas apa yang dijelaskan para ulama tentang masalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian para ulama mengatakan, kenapa sampai di akhir zaman akan terjadi fenomena di mana 50 perempuan diikuti oleh satu laki-laki. Dan kita tahu bahwa apabila kita bercerita tentang akhir zaman, maka yang pertama kali kita wajib beriman bahwa ini pasti akan terjadi. Dan yang kedua, kita wajib menambah iman apabila kita melihat tanda-tanda kiamat yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar terjadi. Karena bagaimanapun Rasul tidak mungkin bicara dengan hawa nafsunya. Alasan para ulama ketika memahami hadis ini, kenapa sampai 50 wanita diikuti satu laki-laki? Yang pertama, karena banyaknya perbudakan. Nanti di akhir zaman akan terjadi banyak peperangan, sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena kathratul hurub wal qital, banyaknya perang dan perang, sehingga laki-laki banyak yang meninggal, ataupun ketika kita menang, wanita-wanita musuh banyak yang kita tawan, sehingga akhirnya seorang prajurit mendapatkan budak wanita sampai jumlahnya 40 dan juga 50 wanita. Dan dalam Islam, bahwa seseorang boleh menggauli budak tanpa ada ikatan pernikahan. Ini satu makna daripada hadis itu. Makna yang kedua, maksudnya nanti di akhir zaman karena banyaknya perang, akhirnya laki-laki banyak yang meninggal, kemudian di rumah banyak wanita-wanita yang masih hidup, baik mantan-mantan istri dari para mujahidin, ataupun anak-anak wanitanya, ataupun saudari-saudarinya, sehingga terkadang satu keluarga itu sampai 50 wanita yang harus ditanggung oleh seorang laki-laki. Maksudnya hajat dan kebutuhan mereka, karena makna al-qayyim itu juga bisa diartikan tidak harus maknanya nikah, tetapi juga alladzi yaqumu bi umurin nas, seorang yang mengurus urusan manusia, itu juga disebut al-qayyim dalam bahasa Arab. Ataupun mana yang ketiga, karena kejahilan yang merata sehingga tidak tahu hukum nikah. Karena tidak tahu hukum nikah sehingga orang sembarang menikah lebih daripada 10 wanita, bahkan sampai 40 sampai 50 wanita. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kejadiannya adalah ketika orang sudah tidak menyebut lagi Allah Allah, sehingga satu laki-laki akan menikahi sampai 40 atau 50 wanita karena kejahilan terhadap hukum nikah dalam Islam itu sendiri. Atau alasan yang lain yang disebutkan para ulama, yang keempat, karena memang ini sudah takdir dari Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak jumlah wanita
sehingga bandingannya 50 banding 1 laki-laki sebagai tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian yang kelima, ada juga yang mengatakan karena banyaknya perzinahan. Terkadang seorang laki-laki dia bisa berzina dalam satu hari dengan 40 sampai 50 wanita, naudzubillah. Ataupun yang terakhir karena banyaknya wabah, penyakit, dan yang ditimpa adalah kebanyakan laki-laki sehingga jumlah wanita jauh lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Artinya dari penafsiran para ulama tidak ada yang menghalalkan di akhir zaman bolehnya seseorang menikah dengan 50 wanita. Karena bagaimanapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu sifatnya hanya ikhbar. Ikhbar itu artinya penghabaran bahwa di akhir zaman akan terjadi seperti ini, seperti itu. Salah satunya adalah jumlah wanita jauh lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Bukan dalam bentuk imtinan, dalam bentuk nikmat dan karunia yang Allah akan berikan di akhir zaman. Sebab kalau itu adalah bentuk nikmat dan karunia yang Allah akan berikan di akhir zaman, tentu akan disebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Karena bagaimanapun kelezatan seorang laki-laki dengan wanita adalah nikmat. Kenapa kemudian tidak disebutkan dan Al-Quran sendiri hanya membatasi 4 wanita? Sebagaimana Allah mengatakan dalam sebuah ayat, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Nikahilah wanita 3, 4, 2, 3, 4, kalau tidak sanggup maka 1, dan itu lebih adil. Artinya juga kalau seandainya 4 saja dikhawatirkan tidak adil, bagaimana kemudian sampai 40 atau 50 wanita? Tentu akan jauh daripada keadilan dan akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian juga di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Ghailan ibn Salam al-Thaqafi. Dia masuk Islam dan dia punya 10 istri, tapi kemudian Rasul memilih agar dia hanya mengambil 4 wanita dan menceraikan yang lainnya. Kemudian juga kita tahu bahwa di dalam hadis tersebut juga hanya sifatnya penghabaran akan dekatnya hari kiamat, bahwa akan terjadi seperti ini. Sebab kalau seandainya dibolehkan menikah dengan 50 wanita, tentu juga akan dibolehkan seorang itu melakukan perzinahan, karena kalimat 50 wanita akan diikuti 1 laki-laki itu diiringkan dengan penghabaran akan banyaknya perzinahan. Artinya kalau seandainya ini menjelaskan tentang bolehnya menikah dengan 50 wanita, berarti juga menjelaskan bolehnya di akhir zaman seorang berzina. Dan tentu tidak ada akal yang memahami sampai ke situ. Sekali lagi bahwa hadis ini jangan dipahami bolehnya menikah dengan 40 sampai 50 wanita, karena ini hanya sekedar penghabaran dari Nabi SAW tentang dekatnya kiamat, dan para ulama sudah menjelaskan tentang alasan-alasan kenapa nanti di akhir zaman 1 laki-laki akan diikuti 50 wanita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan faedah di pagi hari ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.